Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz akan membahas materi tentang transmisi digital. Ada 4 pokok pembahasan, yaitu 1. Pengertian transmisi digital, 2. Karakteristik transmisi digital, 3. Perbedaan transmisi digital dan transmisi analog, 4. Transmisi data digital. Pengertian transmisi digital. Pengertian transmisi digital. Transmisi digital adalah pengiriman informasi melalui media komunikasi fisik dalam bentuk sinyal digital. Sinyal analog juga harus didigitalkan terlebih dahulu sebelum dikirim. Namun, karena informasi digital tidak dapat dikirim langsung dalam bentuk 0 dan 1, maka informasi tersebut harus dikodekan terlebih dahulu dalam bentuk sinyal dengan dua keadaan. Transformasi informasi binar menjadi sinyal dua arah dilakukan oleh DCA yang dikenal sebagai baseband decoder. 2. Karakteristik transmisi digital. Karakteristik transmisi digital ada beberapa karakteristik transmisi digital, yaitu 1. Tahan terhadap noise, 2. Proses regenerasi dilakukan bagi sinyal yang diterima, 3. Bebas dari crosstalk, 4. Bentuk sinyal diskrit, 5. Kualitas sinyal diukur dalam BAR atau bit error rate, 3. Perbedaan transmisi digital dan transmisi analog. Ada beberapa perbedaan transmisi digital dan transmisi analog, yaitu 1. Sinyal digital lebih tahan noise atau gangguan daripada sinyal analog, sehingga lebih jernih bila untuk komunikasi. Hal itu terlihat dari percobaan dari bunyi yang dikeluarkan kedua transmisi berbeda tersebut. 2. Pada transmisi digital lebih jernih daripada transmisi analog. Pada transmisi analog, nilainya sulit terjangkau, sedangkan transmisi digital sudah pasti 0 dan 1. Hal itu terlihat pada transmisi analog menghasilkan suara yang kurang jernih, sehingga cahaya lampu indikator sulit diketahui nilainya. Sedangkan pada transmisi digital, yaitu komunikasi Morse, menghasilkan cahaya yang berkedip-kedip yang menunjukkan sinyal digital 1 dan 0. 3. Pada analog, hasil yang diperoleh kurang dapat dibaca dibandingkan dengan digital yang hasilnya sudah pasti. 4. Sistem data analog digunakan bila diperlukan lebar bidang yang lebar atau ketelitian yang lebih rendah dapat ditolerir. Sedangkan sistem digital digunakan bila proses yang akan dimonitor berubah secara perlahan atau lebar bidang sempit dan bila diperlukan ketelitian tinggi serta biaya yang rendah untuk setiap saluran. 5. Mendesain sistem transmisi digital relatif lebih mudah dibandingkan dengan mendesain sistem transmisi analog yang sama. Dan terakhir, pada transmisi analog, makin tinggi gain analog receiver, maka feedback semakin besar. Sedangkan pada transmisi digital semakin besar sinyal generator frekuensi, maka semakin cepat cahaya berkedip dan perlahan-lahan semakin nol. 4. Macam-macam transmisi digital. 1. Transmisi paralel. Transmisi data secara paralel adalah mengirimkan seluruh data bit secara bersamaan. Misalnya sebuah data dinyatakan dalam 8 bit. Transmisi data secara paralel akan membutuhkan 8 buah saluran untuk mengirimkan masing-masing bit. Gambar tersebut adalah contoh dari pernyataan di atas. 2. Transmisi serial. Transmisi serial adalah transmisi data digital yang dilakukan dengan menggunakan sebuah saluran. Pengiriman data dilakukan per bit, misalkan data dinyatakan dalam 8 bit, maka pengiriman dilakukan mulai dari bit pertama yaitu bit 0 sampai dengan bit ke-8, bit 7. Dengan demikian, untuk data 8 bit membutuhkan 8 kali pengiriman.
Gambar di bawah merupakan contoh dari pernyataan di atas. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.